yaitu semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat. Perkembangan ekonomi di Indonesia secara otomatis memacu perkembangan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Lembaga keuangan syariah menjalankan keuangan dan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah terdiri dari bank, non-bank, yaitu asuransi, pengadaian, BMT, reksadana, pasar modal, BPRS. Yang dimaksud lembaga keuangan syariah dalam ini termasuk Baitul Mal wa Tanwil ataupun dikatakan BMT adalah lembaga keuangan yang usaha produknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam pembayaran serta kendaraan dan uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dan berorientasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. BMTNU Cabang Kota Sumeneb merupakan suatu lembaga keuangan mikro syariah yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto, Pejagalan, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, yang mana BMTNU masyarakat Cabang Kota Sumeneb memiliki kegiatan yang hampir sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana. Fenomena minat nasabah terhadap produk tabungan sajadah lebih rendah dibandingkan produk tabungan lainnya. Faktanya data yang diperoleh dari BMTNU yaitu sebagai berikut. Produk tabungan mudarabah yang pertama tabah, sebanyak yang menabung sebanyak 2.524, simpanan anggota ataupun dikatakan siaga 1.305, simpanan lebaran ataupun dikatakan sabar 153, simpanan pendidikan patona ataupun dikatakan sidik patona sebanyak 80, dan simpanan berjangka wadiah berhadi ataupun dikatakan sajadah 22 nasabah. Dari perbandingan jumlah nasabah antara produk tabungan simpanan berjangka wadiah berhadiah ataupun dikatakan sajadah dengan produk tabungan lainnya di BMTNU Sumeneb masih rendah ketimbang produk-produk yang lainnya. Sementara BMT Sumeneb telah melakukan sosialisasi kepada calon nasabah tentang produk tabungan simpanan berjangka wadiah berhadiah ataupun dikatakan sajadah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah tidak menggunakan produk tabungan sajadah BMTNU Cabang Sumeneb. Untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah berbagai berikut. Faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah tidak menggunakan produk tabungan sajadah BMTNU di cabang Sumeneb tersebut. Untuk tujuan dan manfaat penelitian, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah tidak menggunakan produk tabungan sajadah di BMTNU cabang Kota Sumeneb tersebut. Dan yang kedua, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu langsung aja kajian pustaka, langsung kajian pustaka aja. Oke, Pak. Kajian pustaka di sini ada mengambil tiga. Yang pertama dari jurnal Indah, Burrahmawati, Nur Kafid, dan Taufik Wajarah Al Islam, volume 10 nomor 1 Juni 2012 dengan judul Analisis faktor penyebab rendahnya minat masyarakat memilih produk pembiayaan pada bank syariah. Hasil penelitian disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya seperti lingkungan, biaya, produk, proses persaingan personal, terkait pupil, promotion, margin, minat individu. Dari hasil uji model faktor analisis, data menunjukkan bahwa setiap indikator atau dimensi membentuk masing-masing variabel laten menunjukkan baik dan dalam dimensi terpadu. Artinya seluruh faktor tersebut memang real mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak memilih produk pembiayaan yang ditawarkan oleh syariah di Indonesia. Dan yang kedua, skripsi Dima Nggak usah dibaca semua daftar pustakanya, Mat.
Oke. Langsung. Untuk kerangka teoretik yaitu yang pertama perilaku konsumen, yang kedua minat, yang ketiga faktor yang mempengaruhi konsumen. Di sini ada 10 faktor, dan yang terakhir nasabah. Untuk kerangka konseptual yaitu fondasi utama untuk memberikan gambaran penjelasan dari lingkungan penelitian atau dikatakan Langsung aja kerangka konseptualnya seperti apa gambarannya? kerangka konseptual yang pertama itu faktor-faktor yang berdiksi mendasari keputusan nasabah tidak melakukan menabung di produk simpanan berjangka WDA ataupun dikatakan saja di BMT cabang Sumeneb, yaitu ada 10 faktor. Yang pertama faktor lokasi, dan yang terakhir faktor harga. Di sini analisis faktor tersebut dianalisis, muncullah sebuah melahirkan faktor baru dari 10 faktor tersebut dengan dianalisis. Metode penelitian itu yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian menurut jenis data yang digunakan penelitian adalah penelitian kuantitatif, data yang berbentuk angka dan diuji dengan statistik. Penelitian kuantitatif merupakan metode menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Penelitian ini meneliti melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi nasabah tidak menggunakan produk tabungan simpanan berjangka WDA ataupun sajadah terhadap BMTNU cabang Sumeneb tersebut. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu melalui pendekatan survei, di mana pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data berasal dari tempat tertentu untuk meneliti secara alamiah ataupun dikatakan bukan buatan. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara kuesioner serta wawancara secara struktur. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di BMT cabang Sumeneb yang memiliki alamat Jalan Hos Cokroaminoto, Kompleks Pertokoan Bajagalan. Penelitian ini dijangka dalam 3 bulan dengan waktu penelitian selama hari kerja yaitu hari Senin sampai hari Rabu karena merupakan hari yang efektif dalam operasional BMTNU cabang Sumeneb tersebut. Yang ketiga, populasi. Di sini populasi yang diambil keseluruhan yaitu 4.066 dengan menghasilkan simpel 97 dengan margin 10%. Terus selanjutnya data dan sumber data. Data merupakan alat bagi pengambilan keputusan sebagai dasar membuat keputusan atau pemecahan masalah. Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas atau mampu memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan data secara relevan. Dan untuk sumber data, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung. Dari penelitian ini, data primer diperoleh dari masyarakat Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur tersebut. Dan data sekunder adalah pada penelitian ini didapat dari studi pustaka yang mana ini diambil dari beberapa buku, media, internet, dan jurnal dan lain sebagainya. Untuk metode pengumpulan data, ya yang pertama itu dengan metode wawancara. Melakukan wawancara dengan yang pertama masyarakat Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, Bapak Erpan sebagai ataupun karyawan tabungan. Yang ketiga, Ibu Eka juga sama sebagai juru tabungan, karyawan tabungan di cabang Sumeneb tersebut. Yang kedua, dokumentasi.
Dalam penelitian ini yang jadi teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan melihat brosur serta dokumen dari BMT cabang Sumeneb dengan tujuan yaitu dengan untuk memperoleh data untuk sebagai penunjang dalam penelitian serta secara literatur yang berhubungan dengan nasabah tidak menggunakan produk simpanan berjangka, wadiah, berhadiah ataupun dikatakan sajadah. Yang ketiga, kuesioner ataupun dikatakan angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan sumber seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan untuk mengetahui alasan mengapa masyarakat tidak menggunakan produk sajadah tersebut di BMT NU cabang Sumeneb. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama melalui uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, dan yang ketiga analisis faktor. Jadi langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data melalui analisis faktor yaitu sebagai berikut. Yang pertama perumusan masalah. Langkah ini berfungsi untuk memformulasikan serta merumuskan masalah yang akan diteliti. Masalah penelitian harus berorientasi pada identifikasi faktor-faktor karena analisis ini bertujuan faktor saja, tidak menganalisis uji hubungan. Yaitu selanjutnya menyusun metrik korelasi ataupun dikatakan uji kecukupan sampling. Langkah ini bertujuan untuk menguji tingkat korelasi yang berfungsi untuk menentukan apakah variabel memiliki kesamaan umum atau tidak dan menguji tingkat kecukupan sampel. Ada 3 tahap yang harus dilakukan yaitu dengan uji Geisenmeyer-Olkin ataupun dikatakan KMO. Yang kedua uji Bartels Test of Severity ataupun dikatakan BTS. Yang ketiga uji Measure of Sampling Adequacy atau dikatakan MSA. Dan yang terakhir menentukan jumlah faktor. Ini untuk mengabstrak sejumlah variabel menjadi beberapa faktor pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan uji commonalities, menentukan banyaknya faktor, mengelompokkan variabel ke dalam faktor, dan yang Halo? Apa jaringan saya ya? Sudah ya? sudah enggak? Sudah, Pak. Monggo Pak Doni. Oke, Pak Doni. Di latar belakang masalah juga terlalu kesana kemari. Kenapa kok sampai produk sajadah itu dibuat oleh BMT apa? BMT NU Sumekar ya? Apa ini? MTNU cabang Sumeneb, Pak. Apa BMT NU cabang Sumeneb? Iya. Kenapa? Apa motifnya mengeluarkan produk sajadah ini? Maksudnya, Pak? Lah, iya kenapa mereka harus memunculkan produk sajadah ini loh? Karena dari beberapa produk tersebut sudah dibuat oleh BMT sendiri. Dengan itu saya Pak menganalisis produk apa yang sedikit peminatnya. Nah, di sanalah saya tertarik kenapa
nasabah itu tidak memiliki produk tersebut padahal pembagian hasilnya itu sama. Ya, Dalam makanya. artian sedikit, Pak. Lah makanya kenapa harus memunculkan produk sajadah ini? Karena sudah dari pihak sananya Ini suatu Muhammad, produk. ketika dia memunculkan sebuah produk kan ada studi sebelumnya, ada berbagai macam riset yang dilakukan untuk sebelum mengeluarkan sebuah produk. Jadi kamu juga harus tahu motif mereka mengeluarkan produk sajadah ini untuk apa. Apakah cuma sebagai pelengkap bahwa di sini menerapkan berbagai macam akad-akad yang disesuaikan dengan akad-akad syariah atau seperti apa? Sebagai Soalnya pelengkap, kalau kita mengeluarkan produk dan produk itu, ketika seseorang mengeluarkan produk kan butuh biaya. Nah, kalau produknya nggak marketable, nggak bisa diserap oleh pasar kan akan merugikan pihak lembaga keuangan tersebut. Makanya yang di latar belakang masalah itu seharusnya yang paling krusial kamu jelaskan adalah kenapa sajadah ini muncul. Kemudian yang menjadi permasalahan ketika berdasarkan studi yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut dan harapan-harapannya dengan produk sajadah ini ternyata sajadah nggak memenuhi apa yang ekspektasi yang diharapkan oleh lembaga keuangan tersebut. Jadi ini secara substansi dari penelitian kamu, hal yang paling mendasar kamu tidak paham di sini dan ini terlewati oleh kamu. Jadi kamu cuma terpaku pada jumlah nasabahnya sekian, jumlah nasabahnya sekian. Kemudian juga apa sih kelebihan dari produk ini? Sehingga ada produk-produk yang lainnya. Pasti produk ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu disebutkan juga dalam hal itu. Berapa variabel yang akan kamu teliti dalam penelitian ini? 10, Pak. 10. Kalau 10 variabel ya. Kemudian biasanya dalam variabel itu ada variabel X dan variabel Y. Itu di mana variabel Y-nya? Untuk variabel Y, Pak. Nggak dicantumkan. Bagaimana kalau nggak ada variabel Y-nya? Gimana kamu? Nggak dikasih tahu sama Pak Daruji. Jangan-jangan yang bikin proposal bukan Muhammad ini, Pak Daruji. Bisa jadi, Pak, ini. Gimana nggak? Kok nggak ada variabel X-nya, Y-nya itu loh. Kok cuma variabel X? Muhammad, dengar saya Muhammad. Halo? Kayaknya macet Muhammad ini, Pak. Jadi Nggak.
Pak Dahruji, Siapa? eh, ujian skripsi kalau ujian-ujian kayak gini diadakan offline gimana Pak Dahruji? Nanti saya usulkan, Pak, ke apa namanya, ke Kajur, karena kan Oke, nanti kan Kajur yang anu. oke soalnya ya seperti ini nih anunya. Kalau kita nggak anu, Iya, Pak. Jadi soalnya kontras Pak Dahruji. Artinya begini, wisudanya aja offline, kenapa ujiannya online? iya, Di betul. teknik itu kayaknya offline Pak Dahruji kemarin saya Ujian skripsinya sempat ya. Iya. iya Saya memang lebih offline. sepakat seperti itu, Pak. Ya, walaupun memang kita harus benar-benar apa namanya, punya Jaga waktu protokol, luang, dijaga oke, protokol jaga dan punya protokol. waktu luang. Toh juga duduknya kita kan cuman 3 orang 4 orang kan dengan presenternya. Betul betul. Nah, kalau kita rapat-rapat itu kan lebih malah, Pak. Iya kan? Lewat makanya agak lucu gitu loh Pak Dahruji saya ketika eh, eh, apa yudisium aja kita mati-matian untuk nganukan eh, offline. Jadi kalau Kecuali mungkin toh rata-rata anak-anak kan banyak di sini, Pak, banyak di Telang lah. Ya ada juga yang sebagian di rumah, pas lagi di rumah, tapi kan rata-rata kan lagi di Telang. iya betul betul Pak Darji. Jadi ya kalau bimbingan saya nggak masalah gitu loh. Bimbingan online lebih nyaman kita. Tapi kalau ujian kayak gini nih, akhirnya jadi anu Ya begini terbuyar nih, Pak, kadang-kadang. Dia lagi kadang masalahnya di anak-anak, kadang masalahnya di kita di juga. kita, nggih, nggih, betul. Galang, Jadi gimana ini Muhammad kok nggak keluar-keluar ini? Kok nggak masuk-masuk? Galang, Yusman, kumpulkah sama mereka? Muhammad lemot Bapak. Katanya Aduh. Bapak. Ini kan pakai punya kamu, Galang. nggak kumpul maling, Galang sama anu. Kumpul Bapak. Pakai punya kamu ini. Ya, Muhammad suruh pakai punyamu. Hidupkan kameranya, Galang. Kan tinggal jawab aja sebenarnya. Di browsernya akan tetap tidak Ya, bisa. silakan, Silakan Mat. dihapus stepnya Mbak. Ya, silakan dihapus dulu. Dijawab apa yang disampaikan, yang ditanyain Pak Doni tadi tuh. Mana X dan Y-nya katanya? Lightroom atau Mozilla ya. Kamu ini di mana, Mat? Silakan ya. Join mywish.com. Silakan ketik manual Mbak. Lagi di mana? Caranya. Di kontrak Kontrakan siapa? Mywish.com, Mbak. sendiri. Pak. Ya, ketik manual. Oh. Ya, kalau kamu mywish.com. nggak bisa jawab ini ya dirubah aja proposalnya. Mana variabel Y-nya? Kok kamu hilangin? 31035. Kuantitatif kan kamu ini kan? Tidak. Hah? Lah ya, mana variabel Y-nya kok nggak ada? Lupa paling Pak Dahruji itu. Paling di Pak Dahruji masnya variabel Y-nya itu. Coba tanya Pak Dahruji. Muhammad. Ya. Inilah. Ada variabelnya nggak punya kamu itu? Ada, Pak. Apa? Ini faktor-faktor. Coba Variabel atau faktor? Coba Mbak Mas Rival, bedakan nama yang sudah digunakan tadi dengan nama baru yang tadi digunakannya dengan cara Tanya kepada Dahruji, variabel Y-nya di mana? namanya yang tadi sama nama baru yang akan digunakan sebagai username. Coba ya. Ya, Man. Nggak paham. Coba Berarti dilihat. kamu Kamu gimana Muhammad itu? Kamu
kalau bilang ada variabelnya, apa variabelnya coba? Ada tadi di proposalnya ada variabel kok, Mbak Daruji. Soalnya di sini nggak ada, Pak. Hah? Loh, Yang kok ada bisa? Yang ada apa, Mat? Cuman faktor, Pak. Faktor. Coba dilihat di kerangka pemikirannya kamu itu loh. Coba dilihat di kerangka pemikiran kamu. Penelitian kamu itu mencari pengaruh. Kan kamu sudah bilang tadi tidak mencari pengaruh. Ya, yang kamu cari itu apa sih sebenarnya? Di kerangka pemikiran itu sebenarnya kamu itu, Mat. Kan kemarin kan sudah saya jelaskan itu. Ya gimana? Perilaku konsumen, Pak. Perilaku konsum. Kerangka konseptualnya. Coba dilihat kamu itu. Yang kayak bagan-bagan itu loh, Mat. Yang kayak di bagan-bagan itu, Mat. Coba kamu baca. Nah, itu di situ. Nggak paham berarti Muhammad ini, Pak Daruji, dengan apa yang akan dilakukan. Apa pelengan, Mat? Posa. Oh, Eh, penelitian kamu itu tentang apa? Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah, Pak. Tidak Ya, menggunakan udah kan gitu tentang faktor-faktor. Kamu nggak meneliti tentang korelasi hubungan. Sudah gitu. Saya cuma ngetes kamu paham apa enggak ini. Kamu kan mengandungkan faktor-faktor aja. Ya nggak memerlukan variabel X dan Y. Gitu. Tapi tadi kayaknya disebutkan variabel X ya Pak ya, Pak Daruji ya. Di 10 faktor itu kan variabel X ya. mestinya bukan variabel itu, Pak. Indikator atau faktor. Ah, Muhammad kemarin kan sudah training itu. Ya. Kalau itu yang 10 itu disebut faktor, Muhammad, nanti melahirkan apa? faktor baru, Pak. Faktor baru. Kalau kemudian yang 10 itu disebut dengan indikator, melahirkan apa? Faktor, Pak. Faktor. Ya kan itu, Mat. Ya. Sehingga kemudian tidak ada Y, tidak ada X istilahnya. Bahkan itu penyebutannya bukan variabel, tapi adalah faktor. Makanya teorinya, metodenya kamu itu adalah analisis faktor. Kan gitu toh, tadi bilang kamu. Iya, Pak. Kamu bilang ada tadi saya ke Pak Doni, tanya Pak Doni. Enggak paham. nanti data-datanya itu seperti apa, berupa apa? Nah, sekarang ini dalam data Mat, wawancara. Sedangkan kamu di sini adalah penelitiannya kuantitatif. Untuk apa? Sedangkan dalam penelitian kuantitatif kita itu data-datanya kan numerik, berupa angka-angka. Iya, Pak. Untuk apa kamu kok harus wawancara lagi? Ya, untuk memperkuat, Pak. Memperkuat apa? Memperkuat dari faktor tersebut, Pak. Ah. Artinya data wawancara itu bisa mempengaruhi hasil dari uji yang kamu lakukan terhadap data-data numerik itu sendiri. Perlu itu dalam penelitian kuantitatif. Nggak perlu, Pak. Hah? Nggak perlu. Lah nggak perlu, ngapain kamu harus wawancara? Cuman Ngabisin waktu kamu gitu wawancara gitu. cuman membandingkan memperkuat itu aja, Pak. Memperkuat apa coba? Ayo. Ya, cuman apa ya? Apakah data wawancara, gimana data wawancara dianalisa dan dimasukkan dalam
sebuah aplikasi yang di situ mengandungkan penelitian kuantitatif. Saya ingin tahu diolah seperti apa data wawancara itu dalam penelitian kuantitatif. Data wawancara pastinya narasi, berbentuk naratif. Di mana kita memasukkan itu dan mengolah itu menggunakan aplikasi-aplikasi penelitian kuantitatif. Sebenarnya di sini wawancara enggak. Data utama kamu apa di sini? Ini Pak, Data utama kamu apa? Data utama kamu dalam penelitian ini apa? data utama itu Pak. Eh, Kamu bakal menguasai, Mat, ini, Mat. Siapa yang nyusun proposal kamu ini? Pak Daruji ya? saya Nah, kalau nggak paham kamu, atau cuma copy paste, tapi kamu nggak berusaha untuk memahami setiap apa yang kamu tulis di situ. Dan ini banyak sekali, banyak sekali. Jadi ketika dalam mencantumkan teori, landasan teoritik, hanya dicantumkan saja, tapi nggak dipertimbangkan terpakai nggak nanti landasan teori ini dalam analisa penelitian saya. Iya, ada wawancara beberapa orang yang kamu wawancarai. Gimana kamu akan melakukan penelitian kalau kamu nggak paham dengan apa yang kamu tulis di situ? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Dipahami, Muhammad. Apa yang kamu tulis itu dipahami, dianuin. Juga dipelajari. Sebetulnya kuantitatif itu lebih enak karena lebih pasti hasil yang dihasilkan oleh penelitian kuantitatif itu sendiri. Beda dengan penelitian kualitatif. Kualitatif sangat subjektif hasilnya. Ya saya kira gitu Pak Daruji. Oke, terima kasih Pak Doni. Saudara Muhammad, mimpi apa semalam kamu ini? Gini, Mat, pendekatan metode analisis faktor itu ada berapa pendekatan, Mat? Masih ingat apa yang saya sampaikan? analisis faktor Ada berapa pendekatan? Atau ada berapa macam lah? Lupa lagi. 3 Pak. Ada 3, apa saja kalau 3? Yang pertama itu Pak, uji validitas. Bukan, itulah itu untuk menguji angket toh. Ada 2, Mat. Aduh lupa lagi kamu, Mat. Masih ingat QFA, IFA? Masih ingat itu? Confirmatory factor analysis dan exploratory factor analysis. Kamu masih ingat itu yang saya sampaikan itu? Masih Pak. Masih. Nah sekarang punya Muhammad itu dari 2 itu yang mana? Apa? Exploratory Pak. Exploratory factor analisis. Makanya kemudian di web midpen-nya ini kan kamu nggak ada ini. Ya, saya kelewat ini. Itu ya. Terus yang kedua, kamu tadi ditanya Pak Doni melakukan wawancara kan gitu ya. Kamu melakukan wawancara untuk apa itu sebenarnya?
Hasilnya cuman ini enggak dicantumkan, cuman hanya memperkuat. Memperkuat dari yang apa? Hasil penelitian? mungkin. Bukan, Mat. Kamu melakukan wawancara itu sebelum penelitian atau ketika mau nyusun proposal atau ketika penelitian? Penelitian, Pak. Bukan, hai, keliru lagi kamu ini. Kamu melakukan wawancara, yang dimaksud wawancara itu maksudnya itu adalah karena kan kamu exploratory faktor analisis, ekspor kan? Ya, Iya. untuk mengetahui yang 10 itu. Ucuk-ucuk 10 kok dari mana kan kamu kan gitu. Salah satunya dari mana? Dari wawancara, Mat. Aduh. Nah, gitu, dari wawancara itu kan ya. Jadi wawancara yang kamu maksud di sini adalah bukan ketika penelitian. Itu dalam rangka exploratory. Ya. Mengidentifikasi faktor-faktor yang ada di sana. Muncullah kemudian tadi 10 itu tadi. Kan gitu kemarin itu. Jadi ingat-ingat lagi. Dilihat-lihat lagi apa tuh apa namanya, yang punya Jihan itu kan nggak ada bedanya ya, mirip lah dengan punya Jihan itu Muhammad itu secara metode. Diingat-ingat itu ya. Ya saya terserah Pak Doni nih mau lanjut apa enggak, saya terserah jenengan Pak Doni nasibnya Muhammad ini. Ya perlu belajar lah kamu. Jadi artinya semuanya bukan hanya pada Muhammad. Pahami apa yang kamu tulis. Itu sih anunya. Bukan hanya menulis saja. Artinya juga pahami apa yang kamu ungkapkan, yang kamu bicarakan. Jangan hanya seperti burung beo, bisa mengucapkan tapi tidak bisa memahami atau memberikan makna terhadap apa yang diucapkan atau ditulis. Itu sih bedanya kamu dengan burung beo itu seperti itu. Oke, saya kira itu pada Ruji memang harus belajar. Ini kamu belajar juga, tapi mengulang lagi. Seharusnya materi yang udah didapatkan pada semester berapa Pak? 6. Ini kamu ulang lagi. Ya. Oke, terima kasih Pak Doni. Ya. Monggo selanjutnya Yusman mungkin. Silakan.